Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo guys. Kami dari kelompok 6 izin memperlihatkan hasil video praktikum mikrokonseling kami. Ada baiknya kita perkenalkan diri dulu ya. Saya Rizda Makfira sebagai opening, Slamet sebagai videografer, Marwia Nur Rahman sebagai video editor, Evi Rosdiana Limba sebagai konseli, dan Fadia Nur Inayah sebagai konselor. Di sini kami akan menceritakan seorang mahasiswa semester 1 yang bernama Eka sedang mengalami kurang percaya diri dikarenakan dia merasa gugup dan tidak percaya diri apabila dia maju ke depan kelas. Maka dari itu dia menemui seorang konselor untuk memecahkan masalahnya. Kita simak video lanjutannya ya. Permisi Bu, selamat siang. Selamat siang. Silakan masuk. Silakan duduk. Sebelumnya saya boleh tahu nama Anda? Nama saya Evi Rosdiana, Ibu. Oh, Evi. Sedang menunggu Evi. Nama saya Ibu Naya. Baik, terima kasih Bu. Senang juga bertemu dengan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Evi? Lagi kurang baik nih Bu. Kalau Ibu boleh tahu kenapa lagi kurang baik? Begini Bu, saya terkadang suka merasa tidak percaya diri ketika berada di dalam kelas, apalagi kalau disuruh maju untuk presentasi Bu. Seperti itu. Sebelumnya Evi pernah melakukan konseling? Belum pernah Ibu. Oh, baiklah. Oke. Sebelumnya tujuan Evi ke sini atas keinginan Evi sendiri atau bagaimana? Atas keinginan saya sendiri Ibu. Oh, baiklah begitu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang layanan-layanan yang ada di bimbingan dan konseling. Sebelum kita memulai proses konseling ini, Ibu akan menjelaskan tentang layanan-layanan konseling yang ada, yaitu yang pertama akses kerahasiaan, di mana akses kerahasiaan ini menjaga semua rahasia-rahasia yang kamu ceritakan kepada Ibu. Jadi kamu tidak perlu khawatir rahasia kamu itu terbongkar, oke? Hanya Ibu dan kamu yang tahu. Baik Ibu. Ibu harap kamu bisa aktif dan terbuka dalam proses konseling ini. Baik Ibu. Saya akan berusaha untuk aktif dan menceritakan permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana coba ceritakan sedikit kesalahan yang kamu alami. Jadi seperti ini Bu, saya terkadang suka merasa kehilangan rasa percaya diri saya Bu, apalagi ketika saya tampil di depan kelas, rasanya pasti gugup banget. Pak Evi contohkan di depan kelas bagaimana? Bisa Bu. Apa yang Evi lakukan ketika tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja Bu, daripada saya malu di depan teman-teman saya karena saya gugup. Apakah dengan cara itu Evi merasa nyaman dan tenang dalam melakukan proses pembelajaran tersebut? Tidak Bu, tetapi saya terus pikiran akan hal itu. Mungkin Evi berpikir kalau melakukan sesuatu itu tanpa ada kesalahan. Apakah demikian begitu? Ya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Saya suka memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan, yang dimana bisa membuat saya pikiran terus Ibu. Bagaimana cara kamu bisa mempresentasi di depan dan menjawab semua pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya Bu,
dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri di depan kelas Ibu, apalagi ketika menjawab pertanyaan dari dosen. Ya bagus, Epi sudah memahami bagaimana Epi tidak gugup dari bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen. Iya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sangat sulit sekali Bu. Ibu sangat senang mendengarnya. Lalu apakah kamu sudah mempunyai solusi untuk mengatasi tidak percaya diri kamu dalam presentasi tersebut? Tidak Ibu, saya masih bingung. Buat kamu bingung. Seperti ini Bu, saya takut jika nanti saya salah menjawab ketika presentasi di depan kelas Ibu. Apakah kamu sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik? Rasanya belum Ibu. Mencobanya aja belum. Lalu kenapa kamu berpikiran negatif seperti itu? Nah itu saya tidak mengerti Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu, agar saya bisa merasa percaya diri ketika tampil di depan kelas, seperti presentasi atau menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah, apa kira-kira rencana kamu sementara ini sebagai pegangan untuk tindakan kamu selanjutnya? Mungkin seperti ini Bu. Pertama itu saya akan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan, dan yang kedua itu saya akan berpenampilan rapi agar saya merasa lebih percaya Bu. Dan mungkin yang ketiga saya akan berusaha untuk berdoa dulu sebelum memulai presentasi agar saya merasa lebih tenang. Mungkin itu Ibu yang akan saya lakukan. Setelah Epi sudah mengetahui apa yang akan Epi lakukan sebelum pembicaraan kita ini ditutup, bagaimana sih perasaan Epi setelah kita berdiskusi? Saya merasa lebih lega Ibu, dan lebih sedikit tenang setelah melakukan konseling ini bersama Ibu. Melakukan konseling ini, jadi kesimpulannya yang pertama adalah Epi harus berlatih dan belajar dulu sebelum melakukan presentasi. Dan yang kedua, Epi harus berpakaian menarik sebelum melakukan presentasi. Dan yang ketiga, Epi harus berdoa dulu sebelum melakukan presentasi. Dan apakah Epi bisa melakukan itu sebelum presentasi? Ibu, saya yakin saya bisa, dan saya akan berusaha melakukan itu. Bagaimana kalau kita menutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan kamu dalam proses ini. Baik Ibu, sama-sama. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu atas respon yang baik yang sudah diberikan kepada saya dan sudah mau menerima cerita saya untuk hari ini. Baik, sama-sama. Terima kasih Bu. Bye-bye.